ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Persilakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Di sini hari ini apakah ada yang nggak masuk? Tidak. Masuk semua berarti? Tidak. Pinterek harus begitu, jangan ada yang bolos, jangan ada yang izin, biar nggak ketinggalan materi juga. Terus kan pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas terkait materi atmosfer dan lapisan-lapisan atmosfer. Sebelum memulai menuju ke materi sekarang, kita mengulas materi terkait atmosfer dan lapisan-lapisannya. Di sini ada yang bisa membantu saya atau yang masih ingat apa itu atmosfer? Ada yang tahu? Lapisan bumi. Ya betul, lapisan bumi. Terus yang lainnya? Ada yang tahu? Lapisan gas yang menyelimuti bumi. Ya betul, semuanya benar. Jadi atmosfer itu lapisan yang mengandung gas yang melindungi atau melapisi bumi. Ibaratnya itu lapisan atmosfer itu kayak selimutnya bumi. Kalau nggak ada lapisan atmosfer, bumi itu ya kita nggak bisa hidup di bumi karena di dalam lapisan atmosfer itu mengandung beberapa gas. Ada gas nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan argon. Di mana gas-gas tersebut itu memiliki manfaat-manfaat tersendiri bagi bumi dan makhluk hidupnya. Gitu. Terus juga di lapisan atmosfer ada beberapa lapisan atmosfer, di mana lapisan-lapisan tersebut memiliki kegunaan atau manfaat tersendiri. Begitu. Mungkin hanya itu saja. Nah, di sini ada 3 video. Bisa kalian lihat di video pertama ini merupakan termasuk peristiwa apa? Termasuk cuaca apa? Jadi di video ketiga itu ini merupakan video siklus pergantian cuaca yang awalnya berawan, terus tiba-tiba hujan, terus panas, terus muncul pelangi. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan materi kita hari ini karena sekarang kita itu membahas materi terkait cuaca dan iklim. Sebelum memulai materi, di sini saya mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan proses terjadinya. Ini tujuan pembelajaran yang istilahnya itu setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, saya harap kalian itu mampu mencapai. Terus yang selanjutnya kita masuk ke materi cuaca iklim. Di sini apakah ada yang tahu apa itu cuaca, apa itu iklim? Ada yang bisa menjelaskan? Kondisi atmosfer pada waktu dan tempat tertentu, di mana cuaca itu sifatnya sementara. Contohnya, misal hari ini kan panas, pagi ini kan panas, bisa jadi nanti habis zuhur atau habis asar itu tiba-tiba hujan. Kayak kemarin kan kita nggak tahu ya perkiraan cuaca. Kayak kemarin hampir seharian itu hujan secara terus menerus, tapi tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Itu namanya cuaca, dan cuaca itu sifatnya berubah-ubah. Begitu. Berbeda dengan iklim. Biasanya kan anak-anak itu ngiranya iklim sama cuaca itu sama gitu, kayak oh ya wis hujan panas ya wis iklim cuaca sama aja. Ternyata enggak, iklim dan cuaca itu beda. Kalau cuaca itu bersifat sementara, kalau iklim itu kebalikannya. Iklim itu adalah rata-rata kondisi cuaca dalam jangka panjang, misalnya 30 tahun atau bahkan lebih. Iklim dapat mencerminkan pola cuaca suatu wilayah. Contoh iklim tropis, contohnya Indonesia itu sudah paten gitu, Indonesia beriklim tropis seperti yang di kutub utara dan
Indonesia ini termasuk ke iklim tropis. Sebentar, tak jelaskan. Kan kalau kalian tahu, kalau kalian masih ingat, letak garis astronomis Indonesia itu 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Kan di situ kan perbatasannya subtropis sama tropis itu 23,5 LU, 23,5 LS. Kalau kalian lihat dari letak garis astronomis Indonesia dan lihat seperti itu, sudah jelas kalau Indonesia itu masih termasuk yang daerah tropis. Dan ada istimewanya kenapa kenapa Indonesia itu masuk daerah tropis. Daerah yang beriklim tropis, panasnya itu mereka mendapatkan 12 malam dan 12 siang. Berbeda dengan daerah-daerah lain yang dimana 12 malam dan 12 siangnya itu, siang dan malamnya itu gak seimbang. Ada yang malamnya lebih lama, siangnya lebih singkat. Kan ada daerah-daerah seperti itu. Begitu. Akan paparan sinar matahari, tapi mereka itu kurang. Kayak misal center kan kita senterkan di pusat sini. Otomatis yang sebelah sini mereka kurang mendapatkan cahaya kan. Nah, contohnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya, lama penyinaran matahari. Ya, contohnya tadi. Misal di Indonesia itu 12 siang, terus di daerah lain ada yang cuman berapa jam siangnya. Pasti kalian juga sudah paham di mana yang lebih panas, iya kan? Ya. Terus juga misal di daerah di daerah Malang itu hari ini di daerah Malang itu berawan, dan di Pasuruan sekarang nggak ada awan, cuman kita lebih banyak terpapar sinar matahari. Pasti kan bisa kita lihat yang lebih panas mana antara Malang sama Pasuruan. Terus yang selanjutnya, faktor yang selanjutnya itu ketinggian tempat. Jadi semakin tinggi suatu tempat, maka suhu udara dinginnya itu semakin tinggi juga. Contohnya Batu, kan daerah Batu itu termasuk daerah mana antara Malang sama Pasuruan. Terus yang selanjutnya, faktor yang selanjutnya itu ketinggian tempat. Jadi semakin tinggi suatu tempat, maka suhu udara dinginnya itu semakin tinggi juga. Terus yang selanjutnya, kelembapan udara. Yang dimaksud kelembapan udara itu jumlah uap air yang terkandung dalam udara. Jadi kelembapan udara ini juga dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin tinggi suatu wilayah itu, maka semakin lembab udara di wilayah tersebut. Terus yang selanjutnya, curah hujan. Curah hujan itu berapa lama dan berapa banyak jumlah air yang turun saat hujan. Jadi yang dimaksud curah hujan itu, jadi hujan yang air yang turun saat hujan dan berapa lama waktu hujan itu turun, itu yang disebut curah hujan. Jadi curah hujan itu ya wis berapa lama dan berapa banyak jumlah air yang turun saat hujan, begitu. Angin itu merupakan udara yang bergerak. Ada angin alami dan ada angin buatan. Angin buatan contohnya AC, kipas. Kalau angin alami ya wis kalau kita keluar kita merasakan kayak aduh isis, ya wis itu angin alami dari alam berarti. Terus ada angin yang mempengaruhi suatu iklim di Indonesia, yaitu angin muson. Angin muson ini angin yang datang setiap setengah tahun sekali. Jadi bergantinya itu setiap setengah tahun begitu. Ada angin muson timur dan ada angin muson barat. Sebenarnya angin muson barat itu terjadi pada Oktober sampai April. Kalau orang desa itu biasanya kalau mengingat itu bulan
musim hujan, musim dingin, Oktober sampai April. Dari April atau Mei sampai September itu biasanya angin muson timur. Angin muson timur itu waktunya panas. Tapi bukan berarti kayak angin muson barat dari Oktober sampai April, berarti selama 4 bulan itu setiap hari hujan secara terus menerus, enggak. Karena kan tadi dilihat dari pengertian awal kalau cuaca itu kan sifatnya nggak nentu ya, Rek. Ya. Kayak bisa berubah-ubah. Kadang juga dipengaruhi oleh hal lain begitu. Ini hanya perkiraan saja yang kebanyakan orang percaya. Terus yang selanjutnya juga angin muson timur. Angin muson timur ini terjadi April, Mei sampai September ini, di mana menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Gitu. Ini jadi angin muson ini mempengaruhi atau memiliki peran penting dalam mengatur iklim di Indonesia. Ada yang bisa membantu saya menjelaskan apa itu awan atau proses terjadinya awan? Ada yang tahu deh? Jadi awan itu merupakan tetesan uap air atau kristal es saat uap air naik dan bertemu udara yang dingin, ia kehilangan kemampuannya untuk naik lagi ke atas sehingga uap air ini tertahan pada suhu udara yang dingin dan bertumbuh dan membentuk sebuah awan. Kalau bisa memahami pengertiannya bisa kalian lihat di foto. Jadi di proses pembentukan awan ini ada 2 proses. Yang pertama itu evaporasi dan yang kedua itu apa? Apa deh yang kedua? Kondensasi. Yang kedua kondensasi. Biar kalian paham ya, perbedaan evaporasi dan kondensasi. Evaporasi itu dari air menjadi gas atau uap. Kalau kondensasi dari uap menjadi air. Jadi ketika sinar matahari memancarkan sinarnya ke perairan seperti laut, sungai, danau atau genangan-genangan air, maka air itu akan memunculkan uap yang dimana uap itu kan akan naik ke atas, ya kan? Nah itu disebut evaporasi. Terus saat uap itu naik ke atas dan bertemu udara yang dingin, maka udara yang dingin itu akan menampung uap-uap tersebut. Dan udara yang dingin tidak dapat menampung banyaknya uap air sehingga uap air tersebut yang ditampung udara dingin akan mengeluarkan tetesan-tetesan kecil yang itu nantinya akan membentuk awan. Nah, itu disebut apa namanya? Kondensasi. Itu yang dimaksud awan dan prosesnya. Terus yang terakhir jenis-jenis awan. Pasti kalian juga sudah tahu jenis awan itu ada 3 sesuai ketinggiannya. Jadi setelah pemaparan materi tadi, habis ini saya memiliki 5 permasalahan yang harus kalian selesaikan dan diskusikan. Nanti setelah perwakilan kelompok maju mengambil ini, kalian bisa mendiskusikannya. Nanti saya pilih kelompok berapa yang maju untuk mempresentasikannya ke depan teman-teman kalian. Begitu, bisa? Bisa. Monggo perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Sudah. Nah, itu kalian bisa diskusikan bersama-sama dengan kelompoknya ya, Rek. Nah, karena waktu diskusinya sudah selesai, saya acak ya, biar
iri-irian, kelompok 1 bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo kelompok 1. Pagi hari saat berangkat sekolah udara terasa sejuk dan nyaman. Namun ketika pulang sekolah pada siang hari, panas matahari terasa sangat menyengat hingga membuat tubuh berkeringat. Kondisi ini terjadi hampir setiap hari. Dari pengalaman tersebut, jelaskan mengapa Ibu kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih ya. Selanjutnya untuk kelompok 4 bisa maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saat berada di daerah pegunungan, udara terasa lebih dingin dibandingkan dengan di daerah pantai. Padahal sama-sama siang hari. Menurut kamu, kenapa bisa terjadi perbedaan suhu lebih bebas dan sering membawa udara dingin dari puncak? Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 dan 4 karena waktunya sudah selesai. Mungkin bisa minggu depan dilanjutkan untuk presentasi kelompoknya. Jadi di sini ada yang bisa menyimpulkan materi apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa bantu saya menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini, Rek? Kamu apa? Ayo. Ada yang bisa menyimpulkan materi apa yang kita pelajari hari ini? Jadi materi yang kita pelajari hari ini kan tadi kalian sudah tahu terkait cuaca dan iklim. Pasti kalian juga sudah tahu cuaca itu sifatnya sementara, berbeda sama iklim yang sifatnya tetap. Terus juga kalian juga pasti sudah memahami unsur-unsur apa saja yang mengakibatkan cuaca dan iklim. Mungkin itu kesimpulan untuk materi hari ini. Terima kasih kalian sudah kondusif dan sudah berpartisipasi pembelajaran hari ini. Untuk tadi yang presentasi sudah bagus. Mungkin minggu depan kelompok lain juga bisa lebih bagus. Ketua kelas mungkin bisa menutup pembelajaran dengan doa bersama. Persiapan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu bis-sabr. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. I just had to let you know you're